Kita bicarakan dulu dari filsafat bahasa. Iya. Kemampuan bahasa sebesar apa bisa Iya. mendeskripsikan pemikiran-pemikiran kita. Kata, kalimat, huruf, subjek, predikat, objek dan sebagainya itu adalah dalam keterbatasannya. Kita berkomunikasi dengan langsung dengan mulut berbeda dengan surat. Ketika orang membaca surat kita akan berbeda impresinya dengan kita langsung. Dengan mimik kita, dengan getaran mulut kita, dengan mata kita yang bergerak, dengan tulisan akan berbeda. Bahwa bahasa sendiri sebetulnya ketika dia mendeskripsikan pikiran kita, pengalaman kita, tidak mungkin akan persis. Kita ambil contoh begini. Saya ketemu dengan seorang perempuan yang cantik jelita. Dan Anda semuanya juru lukis semuanya, ahli melukis. Saya melihat, saya ceritakan rambutnya pirang. Ya, lurus tapi mulai di tengah itu berombak rambutnya. Alisnya tebal. Bibirnya mungil. Kulitnya memerah. Pinggulnya seperti ini. Saya ceritakan nih. Satu hari satu malam dengan uraian bahasa yang sangat mendetail sekali. Dan ada ahli pelukis semuanya. Sudah paham? Silakan kamu lukiskan. Apa yang terjadi? Hasil lukisanmu tidak ada yang sama. Dan karyamu lukis ternyata tidak sama dengan yang dalam pikiran kita. Bahwa untuk menceritakan kecantikan seorang perempuan saja, bahasa tidak bisa menggambarkan. Dia hanya membangun imajinasi, dan imajinasi itu yang memproduksi gambaran itu. Iya kan? Lezatnya masakan juga tidak akan bisa. Jadi kita harus melihat kemampuan bahasa seperti apa. Ada peluang-peluang. Nanti ada yang namanya implicit, eksklusif, kondisional dan sebagainya dengan bentuk resemblance, dengan bentuk majaz sebagainya. Itu sangat rumit sekali. Sepinter-pinternya orang berbicara, nanti yang mendengarkan memahaminya tidak akan persis dengan yang dimaksudkan oleh sang pembicara. Itu tentang masakan dan perempuan cantik saja, bahasa tidak mungkin akan menjelaskan secara persis. Apalagi perasaan cinta, apalagi perasaan cinta yang paling mendasar sekali. Sehingga dalam cinta sendiri itu mungkin saja Anda salah paham. Kalau ketika bicara cinta, di situ imajinasi Anda bermain. Di dalamnya ada unsur pelukannya, ada ciumannya, ada rangkulannya. Ya kan gitu? Ada. Tidak. Cinta yang saya bicarakan, ya, unsur-unsur yang substansial di dalamnya adalah bukan pelukan dan bukan ciuman, tapi kemesraan, kerinduan, saling menghormati, perhatian, dan siap berkorban untuk yang dicintainya. Itu unsur yang paling substantif dalam cinta itu. Nah, sehingga cinta itu tidak bisa dikatakan, tapi dibuktikan dengan perbuatanmu itu. Itu maksud saya seperti itu. Oke, saya kira mungkin semacam itu. Sehingga yang penting aku cinta kepada kamu. Ketika aku bicara apapun, tidak persi mengatakan I love you, tidak mesti aku mengatakan I need you. Sekalipun saya hanya bertanya apa kabar, itu saja, itu sudah suara cinta. Karena ketika kamu bilang apa kabar, kamu merasa bahagia sekali. Nah, di sini salah satu yang paling memantik cinta itu berkobar, itu adalah perhatian. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya istri itu lebih banyak memperhatikan suami. Dia ingin membahagiakan suaminya lebih tinggi daripada seorang suami ingin membahagiakan istri. Karena memang lelaki bukan perasa ya.
Perempuan itu perasa. Dia masak saja itu pakai sendok, kan begitu. Dia bayangkan, ini suaminya merasa seneng gak masakan seperti ini, ya kan? Semuanya itu hasrat ingin membahagiakan suaminya, tapi sang suaminya, dasar suami tolol semua, ya. Pada saat-saat yang bagian ternyata egoismenya sangat dominan. Sampai dalam pelampiasan kebutuhan seksual sendiri, itu hampir kebanyakan laki-laki tolol semuanya. Dia tidak pernah memberikan peluang istrinya untuk merasakan kenikmatan itu. Yang penting aku selesai. Sehingga terjadi mangan angger, kelantit angger. Itu bahasa Jawanya. Tiap hari makan tapi lapar nggak pernah hilang gitu. Nah itu kan. Nah itu. Sampai punya anak 4, seorang perempuan mengatakan enaknya di sebelah mana. Gitu. Jadi ini memang perlu kita belajar. Yang perlu kita cari, kita ambil tarik itu. Ini adalah satu adegan yang perlu menjadi di zoom ya. Si laki-lakinya cerita, ya udahlah, terserah Tuhan sajalah. Ya kamu nggak usah sedih, mandul ya mandul, ya udah terserah Allah saja. Kalau kamu boleh kita bantu nanti pada usaha dokteran, tapi Bayung nggak menyaut, diem saja. Nanti begini, diem saja. Dimatiin radionya supaya fokus, diem saja. Begitu lirik, dia sedang mewek, sedang nangis, langsung banting setir. Artinya ini seorang lelaki yang begitu merasakan penderitaan seorang laki perempuan janda yang divonis mandul. Dipastikan semua orang pengen punya anak. Dan anak itu penting sekali. Orang yang tidak punya anak merasa hidupnya tidak bisa diabadikan kok. Betul nggak? Langsung dia putar. Nah itu memberikan kesan kamu gak usah sedih. Kamu sudah punya anak nih, kita bawa nih anak-anak cium tangan. Ini kan suatu sikap yang, nah itulah suatu cinta ketika berbuat semacam itu. Sehingga perempuan itu terperangah. Tangannya di salam. Lihat laki ini kok begini gitu kan. Ada satu kebahagiaan bahwa dia mendapat satu kepastian. Bahwa di penghujungnya pada akhirnya saya ingin mengajak dari cerita ini seorang laki-laki, cobalah munculkan keinginan di dalam hatimu untuk membahagiakan istrimu. Terima kasih. Baik, luar biasa.